Selamat malam semuanya, nama saya Axel Brian Sandoval, NPM 1851119. Dari video ini saya akan menjelaskan tentang permohonan pendaftaran surat kuasa khusus di Pengadilan Agama, dan kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses dalam persidangan di Peradilan Agama. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang permohonan pendaftaran surat kuasa khusus. Nah, dari namanya saja, surat kuasa khusus ini harus didaftarkan di Pengadilan Agama supaya dalam menjalankan persidangan nantinya data-data atau berkas-berkas yang diperlukan dalam persidangan itu dapat dilengkapi di persidangan tersebut. Nah, supaya ada buktinya bahwa si penggugat atau tergugat atau pemohon atau termohon mempunyai kuasa hukum untuk menemani termohon atau pemohon dalam menjalani persidangan. Nah, di sini dalam proses pendaftaran surat kuasa khusus terbagi menjadi 9 tahap, yaitu tahap pertama pihak termohon atau pemohon bersama dengan kuasa hukumnya nanti akan datang ke Pengadilan Agama. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan terbagi dalam Pengadilan Agama itu terbagi menjadi empat meja atau tempat yang perlu didatangi nantinya pada saat membuat surat kuasa khusus. Yang pertama meja 1, kedua meja 2, kemudian kasir, dan yang ketiga adalah panitera. Nah, keempat adalah panitera. Nah, jadi yang pertama, termohon atau pemohon nantinya datang bersama dengan kuasa hukumnya, datang ke meja 1 untuk menerima pendaftaran surat kuasa khusus. Jadi mengajukan pendaftaran surat kuasa khusus ke meja 1 dan kemudian dilanjutkan pada tahap 2, yaitu membayar PNBP sebesar 5.000 untuk mendaftarkan surat kuasa khususnya, bahwa pihak termohon dan pemohon itu didampingi oleh kuasa hukum. Nah, itu dibayarkan di meja kasir. Sebelumnya yang pertama dibayarkan di sebelumnya pendaftaran surat kuasa khusus itu di meja 1, dan kemudian yang kedua untuk membayar PNBP itu di kasir sebesar Rp5.000, dan kemudian yang tahap 3 ini dibagi menjadi 3, yaitu membubuhkan cap registrasi, membubuhkan tanggal, dan kemudian nomor pendaftarannya itu diisi semua nanti dalam formulir pendaftaran surat kuasa khususnya, yaitu di meja 2 nantinya. Dan kemudian tahap keempatnya masuk ke panitera. Di meja panitera nanti pemohon atau termohon bersama bersama kuasa hukumnya untuk memberikan tanda tangan dari kuasa hukumnya, dan kemudian melegalisir surat kuasa di panitera. Nah, kemudian di tahap yang keempat yaitu menyerahkan eksemplar bukti pendaftaran, yaitu nanti penerima kuasa atau kuasa hukum nanti akan memberikan eksemplar bukti pendaftarannya ke meja 2 juga. Dan kemudian yang tahap ke-6 yaitu mencatatkan surat kuasa khusus itu dalam meregistrasikan surat kuasa khusus itu di Pengadilan Agama tentunya. Dan kemudian yang ketujuh, memasukkan satu eksemplar itu di dalam berkas perkara yang sudah dipersiapkan di Pengadilan Agama untuk melengkapi data-datanya juga. Dalam berkas perkara itu nanti kan hakim memeriksa, oh ini berarti ada surat kuasa, betul bahwa pemohon atau termohon itu didampingi oleh kuasa hukum. Dan kemudian yang ke-8, membuat surat pernyataan kesediaan hadir di persidangan. Nah, ini dilakukan oleh kuasa hukum tentunya, dan itu dilakukan di meja kasir nantinya untuk membuat surat pernyataan bahwa akan hadir di persidangan pertama. Dan kemudian yang ke-9 yang terakhir yaitu membuat laporan pendaftaran yang dibuat di meja 2 nantinya. Jadi dari staf Pengadilan Agama nanti membuat laporan bahwa surat kuasa khusus ini sudah dibuat, sudah diregistrasi, sudah ditandatangani oleh para pihak, yaitu ditandatangani kuasa hukum, panitera, oleh termohon juga yang memberikan surat kuasa tersebut. Dan kemudian saya akan melanjutkan pada tahap persidangan dalam Pengadilan Agama. Setelah surat kuasa khusus tersebut dibuat, misalnya sudah akan didampingi oleh kuasa hukum, maka selanjutnya setelah mendaftarkan perkara tersebut di Pengadilan Agama,
tahap yang kedua yaitu tahap kepersidangan. Sebelum itu para pihak nanti dipanggil oleh pengadilan agama untuk memberitahukan tanggal berapa untuk menjalankan persidangan, dan para pihak harus hadir dalam persidangan tersebut. Nah, dalam persidangan ini terbagi menjadi 9 tahap juga dan acara peradilan agama ini, yaitu yang pertama upaya perdamaian. Upaya perdamaian ini sifatnya wajib, yaitu sudah dijelaskan dalam MA juga sudah diwajibkan untuk membuat upaya perdamaian sebelum persidangan dimulai. Jadi upaya perdamaian ini diwajibkan oleh Mahkamah Agung juga dalam setiap persidangan apapun di peradilan apapun, ini wajib, khususnya dalam perdata untuk peradilan agama. Nah, kemudian jika tahap pertama ini upaya perdamaian ini tidak berjalan dengan baik, kedua belah pihak tidak mau berdamai, tidak mau mewujudkan win-win solution misalnya, ya terpaksa harus menjalankan persidangan. Nah, dalam persidangan ini yang saya jelaskan nanti akan ada 8 yang pertama sudah saya jelaskan upaya hukum, dan kemudian yang kedua yaitu pembacaan permohonan atau gugatan. Nah, jadi pihak termohon atau pemohon, tergugat atau penggugat nanti akan datang ke persidangan di peradilan agama, dan kemudian pihak pemohon nanti akan membacakan gugatan. Setelah itu dilanjutkan oleh jawaban yang dilakukan oleh tergugat atau termohon, dan kemudian setelah jawaban, replik, duplik. Replik ini adalah tanggapan dari jawaban, duplik ini adalah tanggapan dari jawaban, replik ini adalah tanggapan dari duplik. Jadi saling menanggapi nanti dari pihak pemohon atau termohon. Dari persidangan itu nanti ada sesi tanggap menanggap juga antara pemohon dan termohon, yaitu ya saya ulangi lagi, dari pembacaan gugatan dari pemohon atau pemohon atau penggugat, kemudian yang kedua dilanjutkan oleh jawaban yang dilakukan oleh termohon atau tergugat, dan kemudian tahap ketiga dilanjutkan oleh duplik yang dilakukan oleh pemohon atau penggugat, dan kemudian replik yang dilakukan oleh termohon atau tergugat. Dan kemudian setelah itu pembuktian. Dalam pembuktian kita tahu dalam hukum acara perdata juga sama dengan hukum peradilan agama, yaitu ada 5 alat bukti yang dapat disodorkan oleh para pihak nantinya di dalam pengadilan untuk membuktikan bahwa dalilnya itu benar, yaitu ada 5: surat-surat, keterangan saksi, kemudian pengakuan, sumpah, dan persangkaan dari hakim. Nah, kelima alat bukti ini nanti dijelaskan oleh para pihak, dan kemudian hakim mendengarkan, mencatat, dan nanti setelah itu baru pada tahap kesimpulan. Yang pertama dilakukan oleh pemohon atau penggugat, dan kemudian setelah itu kesimpulan dibacakan oleh termohon atau tergugat. Nah, setelah itu musyawarah hakim. Setelah kesimpulan didengarkan kesimpulan dari para pihak, hakim melakukan musyawarah, majelis hakim melakukan musyawarah, dan kemudian yang ketiga adalah putusan dari persengketaan yang sudah dijalankan oleh para pihak itu. Jadi hasil dari musyawarah itu dibacakan putusannya, dan setelah 14 hari setelah pembacaan putusan itu nanti putusan dari hakim itu akan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Nah, jadi setelah membacakan putusan 14 hari putusannya akan inkrah. Tapi kalau para pihak tidak terima akan putusan tersebut, maka bisa melakukan upaya banding. Nah, setelah banding ya nanti dilanjutkan di pengadilan tinggi agama. Nah, kalau kita lihat di peradilan agama ini nanti kan ada yang namanya perceraian. Nah, perceraian khusus untuk orang-orang yang beragama Islam. Nah, di sini kalau untuk cerai ikrar talak itu nanti akan dilakukan setelah pembacaan putusan. Nah, jadi misalnya kalau kasusnya itu cerai gugat, misalnya istri yang menggugat suami, nah, maka suami ya setelah putusan itu kalau terima akan perceraian itu, putusan perceraian dari peradilan agama, maka nanti 6 hari setelah diberitahukan oleh pengadilan bahwa si suami akan datang ke pengadilan untuk
membacakan sidang ikrar talak namanya. Nah, setelah itu baru akta perceraiannya itu dikeluarkan oleh pengadilan agama. Akan tetapi kalau kasusnya itu nanti suami yang menggugat si istri, nah itu nanti nggak usah ikrar talak lagi, jadi langsung akta perceraian sudah langsung ada gitu. Nah, kemudian setelah itu selesai, dan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata.